Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk di pokok bahasan yang kedua untuk mata kuliah sejarah dakwah. Temanya adalah kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Oke, jadi di sini yang pertama akan saya jelaskan adalah dari segi geografisnya. Jadi daerah Arab itu mayoritasnya adalah gurun pasir yang sangat panas, tandus, gersang. Dan hal ini mengakibatkan yang namanya masyarakat Arab itu berwatak keras dan pemberani. Jadi sesuai dengan keadaan alamnya, maka di sini mempengaruhi dari watak dari masyarakat yang menempati daerah itu sendiri. Adapun hidupnya itu secara nomaden atau berpindah-pindah. Jadi di sini mereka tidak menetap pada suatu daerah tertentu, tapi selalu berpindah-pindah ya. Kenapa demikian? Karena mereka itu mencari penghidupan. Bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan hidup? Ya otomatis mereka harus mencari daerah yang berair dan yang subur. Karena mereka juga harus memikirkan yang namanya binatang ternak yang mereka miliki. Adapun masyarakat Arab Islam, mereka itu dikenal dengan yang namanya jahiliyah atau jahil kata dasarnya, yang artinya bodoh. Namun di sini bodoh itu bukan berarti mereka itu sama sekali tidak mengetahui apapun. Bukan seperti itu. Mereka pandai dalam ilmu pengetahuan. Mereka pandai dalam syair. Mereka pandai dalam memahat. Tapi sekali lagi, bodohnya itu bukan karena mereka tidak mengetahui apapun, bukan. Tapi jahilnya di sini adalah karena mereka itu bobrok dalam hal moral. Atau adanya yang disebut dengan degradasi moral, penurunan moral yang sangat fatal ya. Nah, di sini agama yang dianut yang pertama adalah paganisme. Paganisme itu artinya adalah penyembahan terhadap berhala. Ada 4 berhala yang terkenal pada saat itu, ada Lata, Uzza, Manah, dan Hubal. Dan ada 360 berhala lainnya yang berjajaran di sekitar Ka'bah. Adapun agama selanjutnya adalah Yahudi dan Kristen. Ini adalah agama yang dinut oleh imigran yang bermukim di Yasrib dan Yaman. Ada juga penganut agama animisme, yaitu penganut agama yang menyembah roh, dan juga ada dinamisme. Suatu masyarakat yang menyembah yang namanya benda-benda. Jadi benda-benda dianggap memiliki kekuatan tertentu untuk kemudian disembah. Misalnya ada batu, pohon, matahari, bintang, dan lain sebagainya. Namun di sini ternyata masih bertahan yang namanya agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah adalah suatu agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi agama Hanifiyah ini adalah agama yang mengesahkan Allah. Jadi sekali lagi, kalau zamannya Arab pra-Islam ini namanya bukan agama Islam, tapi agama Hanifiyah. Namun intinya tetap sama, yaitu mengesahkan Allah. Yang selanjutnya dari kondisi sosial. Jadi masyarakat Arab pra-Islam itu jahiliyahnya salah satunya dilihat dari kondisi sosialnya. Yang pertama adalah aslam. Aslam ini adalah mengundi nasib. Mengundi nasib yang mereka lakukan bisa menggunakan anak panah dan bisa menggunakan burung. Misalnya menggunakan burung, ketika mereka memiliki suatu hajat tertentu, burungnya ini diterbangkan ya. Jadi sebelum melakukan hajat yang mereka kehendaki, mereka terlebih dahulu menerbangkan burung. Burungnya ini diterbangkan, dilepas. Kemudian ketika burungnya terbangnya ke kanan, maka di sini pertandanya baik. Dan sebaliknya ketika burungnya ini terbangnya ke arah kiri, maka di sini pertandanya buruk. Kemudian berjudi. Jadi di sini berjudi juga merupakan kondisi sosial yang sangat amoral. Jadi dalam berjudi mereka tidak tanggung-tanggung ya. Kurang lebih ada 100 unta untuk taruhannya. Namun di sini judi yang mereka menangkan tidaklah untuk diri mereka sendiri,
tapi dibagikan kepada kaum fakir miskin, para janda dan mereka yang membutuhkan. Itu keunggulannya di situ. Beda halnya dengan judi dengan yang zaman saat ini. Judi zaman saat ini itu untuk kepentingan mereka pribadi yang memenangkan. Kemudian miras. Miras ini juga sangat merajalela pada masyarakat Arab pra-Islam. Jadi miras ini adalah sebuah kegiatan berfoya-foya, dan berfoya-foya ini dianggap sebagai simbol kedermawanan. Kemudian membunuh, mereka juga tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang mereka anggap sebagai musuh atau bertentangan dengan pendirian mereka. Dan perempuan di sini, perempuan sama sekali tidak ada harganya ya. Jadi perempuan dianggap sebagai sebuah aib. Jadi sama sekali tidak ada harganya. Jadi ketika ada seorang perempuan yang hamil, kemudian melahirkan anak perempuan, maka di sini harus dihilangkan nyawanya. Kemudian berperang. Kenapa berperang? Karena mereka harus mempertahankan hidup. Barang siapa yang memiliki kekuatan, dialah yang berkuasa. Oke, selanjutnya untuk pernikahan, di sini ada poliandri, ada pelacuran, ada pernikahan spontan, dan ada juga suami yang meminta istri berkumpul dengan laki-laki lain. Jadi pertama untuk poliandri, ini adalah satu perempuan menikah dengan laki-laki yang kurang lebih berkisar antara 10 orang. Jadi ketika nanti perempuan ini melahirkan anak, perempuan ini tinggal menunjuk saja siapa di antara laki-laki yang telah menghamilinya untuk dijadikan sebagai ayah dari anak yang dilahirkannya. Jadi tinggal menunjuk saja ya. Nah, pelacuran sampai saat ini juga masih merajalela ya. Masih membabi buta. Untuk zaman dahulu, pelacuran itu rumah dari perempuan yang berprofesi sebagai pelacur, dulunya itu ditandai dengan bendera berwarna merah. Jadi sudah ada tandanya ya. Jadi sekali lagi, rumahnya ditandai dengan bendera berwarna merah. Jadi siapapun laki-laki yang menghendaki perempuan tersebut, silakan masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, pernikahan spontan ini artinya laki-laki yang menghendaki perempuan saat itu juga bisa melamar, kemudian memberikan mas kawin dan menikah. Jadi tanpa menunggu waktu lama. Saat itu juga bisa langsung menikah. Kemudian ada juga model yang suami meminta istrinya berkumpul dengan laki-laki lain. Kenapa demikian? Karena laki-laki istrinya ini merasa dia itu tidak cakap, tidak pandai, tidak punya bakat. Jadi dia meminta istrinya untuk berkumpul dengan laki-laki lain. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan bibit yang unggul, untuk menghasilkan keturunan yang unggul. Jadi seperti itu. Adapun dalam hal politik, di sini mengenal yang namanya tuan dan budak. Jadi siapa ya dia yang berkuasa, dia adalah seorang tuan, dan siapa yang lemah, dia adalah seorang budak. Untuk mata pencahariannya, mayoritasnya adalah berdagang. Kemudian yang diperdagangkan apa? Jadi yang diperdagangkan adalah berhala itu sendiri. Jadi mereka kan pintar atau pandai dalam memahat patung. Patung-patung inilah yang akhirnya diperjualbelikan. Mereka juga pandai berternak. Ada unta, ada domba, dan lain sebagainya. Nah, untuk seni yang terkenal pada masyarakat Arab Islam adalah seni syair. Jadi seni syair ini bisa mengangkat dan juga bisa merendahkan derajat seseorang. Ketika misalnya keluarga A ini terkenal sebagai keluarga yang terhormat,
Tapi ketika sudah direndahkan dalam suatu syair, maka yang tadinya keluarga ini terhormat bisa menjadi tidak terhormat atau terabaikan. Seperti itu. Dan syair-syair ini biasanya dipasarkan di pasar UKAS, dipamerkan di pasar UKAS. Dan yang memenangkan syair ini nanti secara otomatis dia memiliki keunggulan tersendiri, dibanggakan. Nah, di sini selain sisi negatifnya, ternyata masyarakat Arab pra-Islam ini juga memiliki sisi positifnya. Mereka terkenal dengan kedermawanannya, selalu menepati janji, solidaritas yang tinggi pada kabilahnya, dikenal sebagai orang yang sangat pemberani dan pandai dalam syair. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi itu tadi ada beberapa sisi negatif dan ada beberapa sisi positif dari masyarakat Arab pra-Islam. Sekali lagi, masyarakat Arab pra-Islam itu dikenal dengan jahiliyah atau bodoh, tapi bukan berarti mereka tidak bisa apapun, tidak bisa dalam hal apapun, bukan. Tapi karena kebobrokan moral atau degradasi moral karena mereka tidak mengenal Tuhan dan karena moral yang sangat rendah yang sudah terpatri dalam diri mereka. Oke, baiklah, itu sedikit penjelasan tentang kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.